Langit musim dingin Rusia terbelah oleh siluet tajam yang meluncur tanpa suara panjang, hanya desis angin yang teriris sayap bersudutnya. Itulah Su-57, jet tempur generasi kelima yang kini tampil dengan sistem tempur yang telah ditingkatkan. Dari kejauhan, bentuk stealth-nya memantulkan cahaya senja seperti bayangan logam cair. Dari dekat, pintu ruang senjata internal terbuka sesaat, memperlihatkan muatan presisi yang tersembunyi rapi. Radar AISA, generasi terbaru menyapu udara dalam keheningan elektronik. Sensor inframerahnya menangkap jejak panas di cakrawala, dan data link taktis menenun informasi menjadi satu gambaran pertempuran yang utuh. Dalam manuver ekstrem, Cobra dan High Alpha Pass, pesawat ini tetap stabil, seolah gravitasi hanyalah variabel yang bisa dinegosiasikan. Inilah wajah baru Su-57, bukan sekadar simbol ambisi, melainkan platform yang terus berevolusi. Baru-baru ini, Rusia mengumumkan penerimaan batch terbaru Su-57 dengan paket peningkatan sistem tempur. Peningkatan tersebut mencakup penyempurnaan avionik, integrasi perangkat lunak misi yang lebih matang, serta optimalisasi manajemen senjata internal untuk menjaga profil radar tetap rendah. Pembaruan ini juga menyentuh aspek sensor fusion, menggabungkan radar, IRST, dan sumber eksternal menjadi satu tampilan taktis yang lebih bersih bagi pilot. Dalam narasi resmi, fokusnya adalah peningkatan keandalan dan kesiapan operasional. Waktu turnaround lebih cepat, pemeliharaan lebih efisien, serta mission data file yang diperbarui untuk menghadapi spektrum ancaman modern. Momentum baru saja terjadi. Ini menjadi sinyal bahwa program Su-57 bergerak dari fase demonstrasi menuju konsolidasi kemampuan tempur yang lebih matang. Sorotan berikutnya adalah produksi yang dipercepat. Fasilitas perakitan memperlihatkan ritme kerja yang lebih stabil dengan lini produksi yang dioptimalkan untuk menekan bottleneck. Kontrak jangka menengah hingga akhir dekade mendorong konsistensi output, sementara standarisasi komponen dan modularitas avionik memudahkan integrasi peningkatan berikutnya tanpa mengganggu jadwal. Produksi besar-besaran bukan hanya soal angka, ini tentang kurva pembelajaran industri. Setiap unit yang lahir membawa perbaikan kecil pada kualitas, biaya, dan waktu pengerjaan. Bagi Angkatan Udara, laju ini berarti ketersediaan skuadron yang lebih terstruktur, rotasi latihan yang lebih intensif, dan fondasi logistik yang kian kokoh. Di balik performanya, pembaruan juga diarahkan pada jantung tenaga. Transisi bertahap menuju mesin generasi berikutnya, yang kerap disebut Izdelie 30, menjadi agenda jangka menengah. Tujuannya jelas, dorong daya jelajah Super Cruise lebih efisien, tingkatkan rasio dorong berat, dan kurangi jejak inframerah. Walau integrasi penuh dilakukan bertahap, setiap peningkatan pada sistem kontrol mesin dan perangkat lunak memberi dampak langsung pada profil misi. Hasilnya adalah amplop kinerja yang lebih luas, dari patroli jarak jauh hingga high intensity engagement, semuanya dalam bingkai efisiensi bahan bakar dan reliabilitas yang ditingkatkan. Paket peningkatan terbaru menekankan integrasi senjata udara-udara jarak jauh dan opsi presisi untuk misi serangan tetap disimpan dalam ruang internal demi menjaga low observable. Yang lebih penting, Su-57 diproyeksikan sebagai simpul dalam perang jaringan, berbagi data dengan platform lain, termasuk drone pendamping untuk membentuk kesadaran situasional kolektif. Konsep Loyal Wingman membuka kemungkinan pembagian tugas. Su-57 sebagai quarterback yang mengoordinasikan, sementara drone mengeksekusi misi berisiko tinggi. Disinilah sistem tempur yang ditingkatkan memainkan peran,
bandwidth management, keamanan siber taktis, dan algoritma prioritas target yang lebih cerdas. Produksi yang meningkat dan paket upgrade berkelanjutan mengubah persepsi global terhadap Su-57. Bagi pendukungnya, ini bukti bahwa platform tersebut memasuki fase operasional yang lebih stabil. Bagi pengamat kritis, pertanyaannya bergeser dari apakah mampu menjadi seberapa konsisten performanya dalam jangka panjang. Secara strategis, penambahan unit memperluas opsi penempatan, memperkuat pertahanan udara berlapis, dan memberi fleksibilitas respons. Di panggung internasional, setiap pengumuman pengiriman baru memicu analisis perbandingan dengan jet generasi kelima lain, memperkaya diskursus tentang keseimbangan udara modern. Setiap peluncuran unit baru bukan sekadar seremoni, ia menandai siklus kesiapan berikutnya. Skuadron yang menerima Su-57 versi ditingkatkan menjalani fase konversi, pembaruan taktik, serta integrasi dengan jaringan komando. Latihan gabungan memperlihatkan skenario multidomain, udara, darat, dan siber, di mana Su-57 bertindak sebagai penghubung informasi. Baru-baru ini terjadi menjadi frasa yang menggambarkan ritme cepat, dari lini produksi ke apron pangkalan, dari uji pabrik ke latihan tempur, semuanya bergerak dalam tempo yang lebih sinkron dibanding fase awal program. Jika tren produksi besar-besaran dan peningkatan sistem tempur ini berlanjut, Su-57 akan semakin terkonsolidasi sebagai pilar modernisasi udara Rusia. Kuncinya terletak pada konsistensi output, kematangan perangkat lunak misi, dan integrasi mesin generasi berikutnya. Dampaknya bukan hanya pada jumlah unit, melainkan pada kualitas jaringan tempur yang dibangun di sekitarnya. Dalam analisis jangka menengah, kombinasi produksi stabil plus upgrade berkelanjutan menciptakan efek pengganda. Kesiapan meningkat, biaya per unit berpotensi turun, dan fleksibilitas misi melebar. Di era ketika keunggulan udara ditentukan oleh data, integrasi, dan kecepatan pembaruan, Su-57 versi terbaru sedang berupaya menempatkan dirinya tepat di pusat perubahan itu.